Karena belum ada ya sampai saat ini. Buset, gelap amat, kok gelap lagi ya, aduh. Baik-baik gak jumpa kuntilanak nih. Tunggu. Ya, selamat malam kawan-kawanku. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel Alur dan Dayung. Ya kawan-kawan, hari ini gelap sekali ya. Karena mau sepeda malam-malam dulu ya kawan-kawan ya. Aduh, kita cobain dulu sepeda malam-malam nih. Sebenarnya sih nggak begitu direkomendasiin ya kawan-kawan ya. Tapi karena kita sudah telat ya sudah, nggak apa-apa. Kita jalanin aja, yang penting olahraga ya kawan-kawan ya. Ya. Berikut ini sambil jalan-jalan ya. Nanti saya akan sedikit membagi informasi tentang mitos-mitos naik sepeda ya kawan-kawan ya. Oke, langsung aja kita let's go. Ya, untuk jalanan terpantau sangat ramai. Waktu baru menunjukkan pukul 7 malam ya kawan-kawan ya. Berikut tadi yang saya mau bahas, mitos-mitos tentang bersepeda. Yang pertama, mitos yang pertama itu adalah bersepeda terlalu lama bisa membuat betis menjadi besar. Mitos ini yang selalu ditakuti oleh para wanita ya kawan-kawan ya. Karena kita masuk ke sini dulu. Bentar ya. Karena mitos ini cukup mengkhawatirkan bagi goeser wanita kawan-kawan. Selain bisa membuat betis besar, penampilan wanita kalau betis besar menjadi kurang mempesona ya menurut mereka nih. Padahal sebenarnya enggak. Justru kalau bersepeda, betis itu bukan malah besar, tapi malah kencang ya kawan-kawan ya. Jadi membuat otot kaki itu menjadi kencang dan tidak menjadi besar. Kalau mau berolahraga membuat betis besar, itu adalah angkat beban kawan-kawan atau gym. Itu dia yang pertama. Waduh, ini sepi amat di sini ya. Perumahan Tata Kapuri. Tapi di sini kalau tiap minggu ya kawan-kawan, wow, di sini rame. Karena di sini yang pertama ada jajanan, kuliner. Yang kedua juga ada senam nih. Suka ada senam biasanya di sini kawan-kawan. Mitos yang kedua, buset gelap amat ya. Mitos yang kedua adalah
berisik banget. Berisik, Cok. Ya Allah. Ya, mitos yang kedua adalah bersepeda terlalu lama dapat memicu serangan jantung. Nah, ini perlu digarisbawahi ya kawan-kawan ya. Ini mitos yang nggak benar ini. Justru kalau kita bersepeda akan membuat jantung kita ini sehat kawan-kawan. Karena apa? Karena alur setiap kita mengayuh, atau di medannya kita bilang mendayung, karena makanya itu disebut channel saya Alur Dayung, karena saya orang Medan. Itu bisa untuk memacu jantung kita supaya lebih netral kawan-kawan ya. Dan juga untuk jangka bersepeda kita tidak lebih dari 80% dari denyut nadi kita ya kawan-kawan. Sepeda santai ya kan, ya sekitar jarak-jarak paling jauh ya 50 kilo lah, paling jauh banget, itu sudah cukup sehat kawan-kawan. Seperti halnya kemarin habis dari itu ya kawan-kawan ya, dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Nah itu yang perlu di garis bawah ya kawan-kawan. Jadi untuk memicu serangan jantung para pesepeda itu mitos kawan-kawan ya. Mitos yang ketiga, kaum pria sering bergoes bisa membuat impotensi. Nah, ini mitos yang ketiga yang sering ditakutin oleh para pria ya kawan-kawan ya. Dalam hal ini, peneliti belum pernah ada yang menemukan jika goeser pria mendapatkan impotensi akibat dia bersepeda sepanjang waktu ya kawan-kawan ya. Sampai saat ini belum ada. Tapi nih, kalau kasus untuk kasus untuk apabila dia bersepeda dalam jangka panjang, dia merasakan kebas atau kesemutan, itu memang ada nyatanya. Saya juga pernah ngalaminnya kawan-kawan. Itu memang benar. Tapi kalau untuk mengakibatkan impotensi pada pria, mungkin itu belum ada. Saya baca sana sini artikelnya, sampai saat ini tidak ditemukan ya kawan-kawan ya. Itu dia nomor 3. Buset, gelap amat woi. Mitos yang keempat, akibat terlalu lama goeser, para wanita dapat membuat selaput darah menjadi rusak atau robek. Ini ya kawan-kawan, salah ya. Kenapa salah? Karena belum ada ya sampai saat ini. Buset, gelap amat, gelap lagi ya, aduh. Baik-baik gak jumpa kuntilanak nih.
Tunggu. Ya, kita lanjut ya. Sampai saat ini juga kembali seperti ke nomor 3. Belum ada hasil riset dari goeser terutama wanita. Belum mendapatkan detailnya ya kawan-kawan ya. Belum mendapatkan detailnya perihal rusaknya selaput darah pada wanita ya kawan-kawan. Tapi kita mampu mengantisipasinya ya kawan-kawan ya, yaitu memakai sadel yang terbuat dari gel yang tebal, lalu diaplikasikan ke sepeda kita ya kawan-kawan. Tapi saya garis bawahi kembali, untuk kasus seperti ini belum pernah ditemukan ya kawan-kawan ya. Lanjut, terang lagi nih alhamdulillah, tapi ini cuacanya gerimis kawan-kawan. Cuacanya gerimis banget ini. Cuacanya agak gerimis ya kawan-kawan ya. Aduh sayang nih, tapi nggak apa-apa, kita udah lumayan juga nih goesnya nih kawan-kawan. Lanjut, kita next ke nomor 5 ya kawan-kawan ya. Mitos ke nomor 5. Bersepeda membuat badan cepat lelah. Nah, ini mitos yang terlalu lucu ya kalau menurut saya kawan-kawan ya. Kenapa lucu? Karena ini tuh olahraga. Mungkin karena kebanyakan begini nih berasumsinya. Bersepeda itu lebih capek daripada jogging. Bersepeda itu lebih capek daripada fitness gitu. Membuat badan cepat lelah. Tapi kenyataannya, faktanya, bersepeda itu asik, apalagi bareng-bareng sama teman-teman, ya enggak? Lalu, kenapa bisa mereka bilang capek? Mitosnya sampai ada. Mungkin yang pertama, dia memulai bersepeda tidak melakukan pemanasan atau perenggangan. Yang kedua, baru mulai naik sepeda, pertama kali naik sepeda, tapi mencoba untuk rute yang jauh ya kawan-kawan. Baru mulai sepeda, sudah mau mulai 100 kilo. Ya capek kalau begitu. Kita aja yang udah pengalaman masih cengap-cengap kalau rute panjang. Nah, ini mitos yang salah ya kawan-kawan ya. Lanjut, mitos ke nomor 6. Para goeser sering mendapatkan penyakit asma karena seringnya menghirup udara di jalanan. Maksudnya udara debu di jalanan, asap motor, asap mobil, atau asap pabrik. Aduh, gelap lagi. Sebentar ya kawan-kawan ya. Kita konsen dulu nih di jalan karena agak gelap ini jalannya. Ya, mitos yang keenam,
Ini cukup menarik karena yang membuat mitos ini kemungkinan malas berolahraga. Kenapa? Karena semakin banyaknya para pengendara sepeda, maka semakin sedikit pula polusi di jalanan. Setuju nggak? Lalu yang kedua, cara untuk menangkal debu-debu atau asap-asap tersebut ya sama aja kayak kita naik motor, bawa kendaraan roda 2 kayak biasa, kendaraan bermotor, bawa kendaraan mesin, pakai masker atau pakai buffing, ya enggak? Nah, ini mitos yang nomor 6 menurut saya cukup membuat saya miris seperti itu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita tangkal seperti yang kita bilang tadi ya kawan-kawan ya. Aduh. Udah lama nggak naik sepeda malam-malam. Sekali naik sepeda malam-malam agak ngap juga kawan-kawan. Soalnya pasokan oksigen kalau kita malam-malam bersepeda ini sangat-sangat tipis ya kawan-kawan ya. Makanya itu maksudnya kurang disarankan ya bersepeda itu di malam hari. Sangat-sangat lebih baik itu di pagi hari kawan-kawan. Di pagi hari sekitar pukul jam 5 sampai jam 9 kawan-kawan ya, jam 9 pagi. Ya, itu mungkin ke-6 mitos dari yang saya rangkum ya kawan-kawan untuk goes kali ini. Nanti next kita mau pergi ke stadion stadion Persita, namanya Stadion Sport Center kalau nggak salah ya kawan-kawan. Nah, nanti kita akan vlog di sana kawan-kawan ya. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Ya, jangan lupa beristirahat, makan yang cukup ya kawan-kawan ya, serta olahraga supaya badan kita selalu sehat ya kawan-kawan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap semangat.